Kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih spesifik supaya waktu kita lebih tergunakan dengan baik malam hari ini. Syarat pertama, Al-Quran menyampaikan bahwa semua ibadah, kaidah pertamanya itu mesti ikhlas. Ikhlas itu sederhana, lillah. Tujukan karena Allah saja. Karena Allah saja, karena Allah saja. Dan ketika satu ibadah disebut sempurna oleh Al-Quran, maka pondasi pertamanya, tujuan ibadahnya yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi pertama. Jadi jika ada seseorang menunaikan ibadah, dari pondasinya saja sudah dia retak, tidak sempurna, karena ada niat-niat lain dari ibadahnya selain karena Allah, maka pasti bangunan ibadahnya tidak akan sempurna. Masjid ini pondasinya goyah, ada retakan. Bahkan retakannya bukan 1-2%, 30%, 40%. Mustahil bisa menyangga bangunan di atasnya bisa kokoh dengan sempurna. Pasti akan ada kejadian, kena angin, hancur. Gak ada angin, bahkan bisa goyang. Itu yang jadi masalah. Nah, ikhlas itu pondasi utamanya. Karena itu prinsip dalam ibadah, Anda mesti menepikan, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Riya. Karena itu praktek riya dan perangkat-perangkat menuju riya, untuk sementara Anda simpan dulu, jauhkan. Dalam rangka menunaikan ibadah. Misal, mohon maaf, unsur riya secara singkat diterjemahkan oleh para ulama dari keterangan Quran secara singkat, ingin diketahui oleh orang lain, ingin diketahui oleh selain Allah, ingin dilihat, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin macam-macam. Itu umumnya riya. Karena itu segala perangkat-perangkat yang membuat Anda bisa terjebak dalam perbuatan tadi, saat ibadah Anda tepikan dulu. Misal, mohon izin, mohon maaf. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Anda saat tawaf ibadah bukan? Saat sa'i ibadah bukan? Saat tahallul ibadah bukan? Baik, Anda ibadahnya ingin diketahui Allah atau ingin diketahui manusia? Kalau ingin diketahui Allah, kenapa kemudian Anda pamer kepada manusia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau pindah kiri sini, pindah kiri sana, pindah sini gini. Itu artinya ada yang salah dalam niat Anda. Sebab kalau niat Anda karena Allah, Anda nggak akan peduli dengan manusia. Urusan saya sekarang sedang dengan Allah. Ada orang sedang sholatnya live. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Gak ada yang begitu. Makanya Anda mesti bedakan kapan saat ibadah, kapan selesai ibadah. Anda tidak dilarang dipoto di depan Masjidil Haram, gak dilarang. Cuman kapan saatnya? Saat Anda selesai dari ibadah. Tapi kalau Anda sedang ibadah, berarti Anda sedang berada dalam proses ritual. Dan syarat pertamanya adalah tinggalkan segala hal yang bisa mengotori ibadah Anda. Ya, bisa mengotori keikhlasan kita, itu poin pertamanya. Jadi kalau saya sih dengan teman-teman jamaah sering saya dikatakan tidak boleh keluar handphone saat tawaf, gak boleh keluar handphone saat sa'i, gak ada istilahnya live. Setelah selesai silahkan mau Anda foto, mau macam-macam, gak ada masalah. Tapi saat ibadah tidak ada istilahnya ibadah hubungan dengan makhluk. Itu poin pertamanya. Awas, hati-hati, karena pondasi itu bagian terpenting dalam bangunan, baik bangunan fisik ataupun bangunan metafisik, bangunan ibadah. Maka ingat baik-baik, bahasa Qur'annya pun bisa menghasilkan, hati-hati betul ya, hati-hati, konsekuensi yang fatal. Salah satu yang paling bahaya, bisa seketika dibatalkan ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Kita sedang bicara hukum ya, kita tidak sedang menilai seseorang, kita bicara hukum. Artinya kalau hukum sudah paham, perbuatan-perbuatan itu kita tepikan, kita perbaiki diri kita di situ. Kembalikan lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Ayat ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau merasa tidak beriman, nggak apa-apa, nggak peduli dengan ayat ini. Ayat ini berlaku untuk yang beriman. Jadi kalau Anda merasa sudah beriman, berarti ayat ini berlaku untuk Anda. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan sadaqatikum. Sadaqat jamak dari kata sadaqah. Apa itu sadaqah? Sadaqah itu bukan hanya mengeluarkan uang untuk diberikan, bukan. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik bernilai ibadah yang dikerjakan disebut sadaqah. Zakat sebutannya sadaqah. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu hanya diberikan pada 8 golongan. Ketika disebutkan bukan zakatnya, sedekahnya.
Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah, maksudnya zakat mal. Lihat, sedekah, setiap ada yang nilai kebaikannya disebut sedekah. Zakat ada nilai kebaikan. Salat ada nilai kebaikan. Haji umrah ada nilai kebaikan. Kata Al-Quran, setiap Anda mengerjakan kebaikan, jamaknya sedekah, jangan Anda batalkan amalan-amalan itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusaknya atau bahkan menghancurkannya. Apa diantara contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Infak itu cuma contoh, ria masalahnya. Ria bisa menggugurkan. Jadi ketika orang ria, batal ibadahnya. Infak ria, batal. Salat ria, celaka. Dari mana dalilnya salat bisa celaka? Quran, lihat cek lagi. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Lihat surat Al-Maun. Orang-orang yang ria dalam salatnya. Di tujuan salatnya bukan karena orang lain pengen dilihat oleh orang. Dulu waktu belum punya sepeda, biasa aja jalan. Begitu punya sepeda, Masya Allah, muter komplek, kring, 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 kring. Akhi, ayo jamaah. Kapan lagi tidak berjamaah? Kring. Wah, padahal yang pengen diketahui, saya punya sepeda baru. Belum tahu dia kalau temannya punya motor baru. Dia kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ria dalam sholat, ria dalam umrah, ada enggak? Ada. Ria dalam haji, ada enggak? Ada. Ada. Dan itu tipis, karena setiap orang bisa merasakan itu. Silahkan cek. Sekarang kita ketahui, orang tawaf sudah live. Orang sa'i sudah live. Bahkan belum berangkat, sudah ria. Anda, sekali lagi, lihat kalimat saya. Anda, hak Anda, dan tidak salah. Kalau kita mau berangkat untuk minta doa, itu tidak salah. Silahkan, tidak ada masalah. Atau misalnya ingin menyelesaikan persoalan, Anda minta maaf, datang pada orang tua, datang pada tetangga. Tapi ingat, kadang-kadang jangan keluar kalimat-kalimat yang bisa menggugurkan amalan kita. Belum berangkat, sudah hilang pahalanya. Kita kumpulkan orang, kita datangi, Alhamdulillah, tapi kalimat dijaga. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadir pada kesempatan ini. Besok kami akan umrah, mohon doanya. Doakan kami supaya umrah kami diterima oleh Allah. Dosa kami diampuni, karena ini umrah pertama kami. Umrah pertama kami. Mungkin yang pertama juga di komplek ini ya. Pak RT belum umroh, Pak RW belum umroh, ya. Bapak juga belum umroh. Nanti kami doakan Pak, langsung di multazam. Semoga dengan itu Bapak bisa umroh. Sama, itu ria namanya. Begitu kalimat itu disampaikan, belum berangkat sudah kehilangan ibadahnya. Belum berangkat kehilangan pahalanya. Karena itu saya sarankan, kalau Anda dalam umrah misal dengan beberapa rukunnya, setelah niat selesai, kemudian Anda mulai tawaf. Tawaf simpan dulu perangkat yang bisa meriahkan diri Anda. Sama sa'i, simpan perangkat yang bisa meriahkan diri Anda. Itu kan ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah fisik saja, nggak pakai uang, nggak pakai harta. Seperti sholat. Ada orang sholat bayar. Sami Allahu liman hamidah, 1000. Nggak ada. Sholat ya sholat, itu ibadah fisik namanya. Kedua ada ibadah harta, zakat ibadah harta. Infak ibadah harta. Baik, ada ibadah menggabungkan antara fisik dengan harta. Dua-duanya kumpul. Seperti apa? Haji dan umrah. Anda jangan kira berangkat haji nggak pakai biaya. Anda jangan kira berangkat umrah tidak pakai biaya. Ada yang jual sawah, ada yang jual kebun, tenaganya, waktunya. Berapa hari Anda di sana? Lalu apakah Anda ingin habiskan itu semua hanya karena persoalan yang kelihatan kecil tapi hilang pahala Anda? Jadi saya sarankan pada Anda, kalau masih dalam taraf ritual, simpan semuanya itu. Jangan pertaruhkan dan jangan gugurkan amalan berat Anda yang pahalanya pun begitu luar biasa. Bukankah umrah satu ke yang lainnya menggugurkan dosa-dosa? Bukankah umrah yang baru pertama dikerjakan bisa berpeluang menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa Anda mau tukar ampunan hanya dengan peringatan orang yang tahu tentang Anda ibadah? Sayang. Begitu mau tawaf, orang ke Hajar Aswad, ceklik, sedang mau tawaf. Balik sini. Paham ya? Ini bagian pertama. Jadi segala perangkat yang bisa menggugurkan keikhlasan Anda tepikan. 2. Ikhlas itu penting. Khusyuk itu bagus. Tapi juga yang kedua, keikhlasan ini kemudian diteruskan dengan tata cara ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasul. Karena itu Rasul diutus oleh Allah di antara tugasnya untuk menerangkan pada kita bagaimana tata cara dalam beribadah kepada Allah. Kata Allah, sembah saya. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Nabi. Misal, Allah firmankan di Quran surah ke-20 14 ayat 14. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya, kata Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan solat. Sekarang Allah minta kita solat, tapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara kita solat.
Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Salat, bagaimana caranya? Maka diutuslah para rasul untuk mengajarkan kepada kita. Makanya saat kita salat diajarkan oleh Nabi. Ada orang salat yang tidak seperti Nabi mengajarkan, oleh Nabi disoal. Silahkan cek misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kan ada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Enggak main-main, Pak. Datang ke masjid Nabi, salatnya di masjid Nabi, di samping Nabi. Begitu selesai salat, datang pada Nabi, "Tsumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah." Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikassalam wa rahmatullah, salli, irji', salli fa innaka lam tusalli." Alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Silahkan balik lagi salat karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu mithla ma kan. Nabi mengulang kalimat serupa. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira." Saya enggak bisa lebih baik daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi bahkan dari sejak wudu. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu, begini caranya. Kata para ulama, kalau yang salah salatnya saja, Nabi tidak akan mengajarkan dari wudunya. Ini menandakan ada korelasi antara orang salah wudu dengan salah salat. Jadi kalau seseorang wudunya sudah berantakan, pasti salatnya akan bermasalah. Anda pulang ke rumah, cek anak Anda bagaimana wudunya. Kalau dia sembarangan wudu, itu pasti salatnya pun akan kurang dari nilai kekhusyuan. Gak percaya silakan. Anda wudu asal saja, tangan asal basuh, begitu kepala nggak dibasuh, yang dibasuh cuma rambut, takut. Saya yakin begitu sholat gak akan maksimal, gak akan maksimal. Diajarkan bagaimana menghadap kiblat, thumma istaqbilul kiblah. Setelah itu dari takbir sampai salam. Setelah itu mengatakan, lihat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Haji begitu, umrah begitu. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara bagaimana menunaikan manasik kalian. Hajinya begini, umrahnya begini, ada tuntunannya. Begitu Anda keluar dari tuntunan itu yang menghasilkan masalah dalam ibadah kita. Muncullah kemudian keterangan di hadis Muslim nomor hadis 1718 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati-hati, ini seorang perempuan mulia, istri Nabi, periwayat hadis yang luar biasa, meriwayatkan 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang menyengaja melakukan aktivitas yang tidak ada petunjuk dari petunjuk kami dalam menunaikan ibadah, maka apa yang ditunaikan tertolak. Raddun bimakna mardudun, tertolak di sini. Apa ukurannya? Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, Al-Kitab was Sunnah. Keterangan tercantum dalam Al-Quran, penjelasan dalam Sunnah Nabi SAW. Saking pentingnya petunjuk ini, Imam Muslim sampai memulai menuliskan di kitab pertamanya, Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid di situ. Lihat jilid yang pertama, kalau terbitan Darul Hadis, halaman 119. Itu beliau membuat bab khusus, Babul Isnad Minad Din. Bab belajar agama yang tersambung informasinya sampai ke Nabi, itu termasuk menentukan dalam ad-din, dalam agama kita. Jadi kalau Anda salah belajar, bisa salah praktek. Anda salah informasi, bisa salah praktek, dan salahlah kemudian proses ibadahnya.